Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran praktikum IPA di Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Istiriana Sari dan saya Permata Eva Patipelohi. Kali ini kita akan membahas tentang modul 1 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Betul banget, pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, Gerak pada tumbuhan, respirasi, simbiosis, sampai cara makhluk hidup berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernafas. Semua makhluk hidup butuh oksigen untuk bertahan. Manusia dan hewan bernafas lewat hidung atau insang, sedangkan tumbuhan bernafas lewat stomata. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan artinya tubuh makin besar, sedangkan perkembangan artinya kemampuan makin bertambah. Misalnya anak kecil belajar berjalan, lalu bisa berlari. Berikutnya, membutuhkan makanan dan minuman. Makanan memberi energi untuk beraktivitas, hewan dan manusia mencari makanan sendiri, sedangkan tumbuhan memasak makanannya lewat proses fotosintesis. Pekat terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup bisa merespon lingkungan. Misalnya, kamu menutup mata saat silau atau bunga matahari yang selalu menghadap ke arah sinar matahari. Bergerak. Gerak bukan cuma jalan atau berlari, tumbuhan juga bergerak loh. Halo semua. Pada praktikum IPA kali ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan yaitu seismonasti dan nektinasti. Percobaannya antara nektinasti dan seismonasti. Pertama-tama, pada kali ini kita akan melakukan peragaan seismonasti pada tumbuhan, yaitu gerakan pada tumbuhan yang terjadi karena sentuhan atau sebuah getaran. Contoh yang kita gunakan adalah tumbuhan putri malu. Bisa dilihat ya, ini terbuka. Namun ketika kita rangsang dengan sentuhan, menutup. Setelah ini, kita akan menunggu 2-4 menit untuk tumbuhan putri malu atau daunnya terbuka kembali. Selanjutnya, kita akan mengamati tentang nektinasti. Nektinasti adalah perubahan gerakan pada tumbuhan ketika intensitas cahaya berubah seperti siang kepada malam. Berikut percobaannya. Setelah kita merubah intensitas cahaya dari siang ke malam yang kita lakukan sekarang, kita akan lihat hasil setelah 30 menit ya. Bisa dilihat ketika kita tutup, pohon tumbuhan putri malunya masih terbuka, dan ketika kita tutup selama 30 menit, dia menutup. Oke, berikutnya kita akan mengamati tentang gerak tropisme negatif yang kami praktekkan dengan melalui tumbuhan melon yang kita ikat dengan tali dan dengan melon yang kita biarkan saja bertumbuh sesuai dengan alami. Seperti yang kita dapat lihat, untuk pohon melon yang kita ikat dengan tali, dia menjalar naik ke atas mengikuti mencari cahaya sinar matahari. Itu adalah salah satu contoh daripada geotropisme negatif yang berarti bertumbuh namun berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, sedangkan untuk tumbuhan melon yang tidak kita kasih tali atau digantung, dia akan menjalar ke bawah atau ke samping
karena tidak ada penyangganya sehingga dia hanya mengikuti daripada apa yang tersedia. Respirasi pada makhluk hidup. Respirasi pada makhluk hidup adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk menghasilkan energi dari makanan. Energi ini sangat penting agar makhluk hidup dapat bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Respirasi membutuhkan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiriana Sari. Pada video pengamatan kali ini adalah respirasi memerlukan oksigen. Alat dan bahan yang digunakan adalah kapur sirih, botol, platisin, kecambah, kapas, serta jangkrik. Setelah respirator ditetesi oleh cairan pewarna secara bersamaan dan didiamkan beberapa menit, terlihat respirator yang berisi jangkrik turun lebih cepat karena jangkrik memerlukan banyak oksigen. Dan untuk respirator yang berisi kecambah, terlihat tetesan airnya turun agak lambat karena ukuran kecambah yang lebih kecil. Dan pada respirator yang tidak terisi apa-apa, terlihat pewarnanya tidak bergerak sama sekali. Jadi kesimpulannya adalah respirasi memerlukan udara atau oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengamati respirasi yang menghasilkan karbon dioksida. Bahan-bahan yang diperlukan adalah air kapur sirih yang sudah direndam 1 malam, 3 botol kosong, sedotan, dan platisin. Setelah diisi masing-masing botol berisi 50 ml air kapur sirih yang sudah direndam, lalu ditutup oleh platisin. Pada kesempatan kali ini, mari kita coba mengamati respirasi yang menghasilkan karbon dioksida. Pada botol B terlihat airnya lebih keruh karena sifat dari air kapur sirih yang mengikat karbon dioksida. Lalu pada botol A di sini masih ada karbon dioksida tapi tidak terlalu mengikat pada air kapur sirih. Makanya airnya tidak terlalu keruh dibandingkan botol B. Lalu di botol C, kenapa airnya masih bening? Karena tidak bersentuhan langsung dengan karbon dioksida. Maka dari itu, hasil pengamatan kali ini, respirasi dari dari kapur sirih menghasilkan karbon dioksida. Berikutnya, simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Yang pertama, simbiosis parasitisme.
Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simbiosis parasitisme pada pohon atau tumbuhan srikaya. Berikut ini adalah contoh simbiosis parasitisme pada buah srikaya. Penyebab utamanya adalah serangan lalat buah. Serangga betina ini menyuntikkan telur ke dalam buah srikaya yang masih muda. Telur itu kemudian menetas menjadi larva kecil yang memakan daging buah dari dalam. Proses itu membuat jaringan buah rusak sehingga buah berubah warna menjadi hitam, lembek dan busuk meskipun belum jatuh dari pohon. Jadi, warna hitam pada buah srikaya bukan karena buahnya matang, tapi karena infeksi dan kerusakan dari dalam akibat serangan serangga. Simbiosis komensalisme. Berikut ini adalah contoh simbiosis komensalisme di mana dapat dilihat di antara rimbunnya daun pohon mangga ada sarang burung kecil yang tergantung tenang. Burung memilih pohon mangga bukan tanpa alasan. Daunnya yang lebat membuat sarang terasa sejuk, terlindung dari panas dan hujan, serta aman dari pemangsa. Selain itu, pohon mangga sering jadi tempat banyak serangga dan buah, sumber makanan alami untuk burung dan anak-anaknya. Sarang itu dibuat dari ranting, daun kering, dan rumput, disusun dengan hati-hati menggunakan paruh dan kaki burung. Di sanalah burung bertelur, mengerami dan merawat anak-anaknya sampai siap terbang bebas. Pohon mangga bukan hanya penghasil buah, tapi juga rumah bagi kehidupan kecil yang indah di sekitarnya. Berikut adalah simbiosis mutualisme. Di alam tak ada yang hidup sendirian. Setiap makhluk saling bergantung satu sama lain. Salah satu contoh kerjasama paling indah bisa kita lihat pada lebah dan bunga pohon jambu. Hubungan mereka disebut simbiosis mutualisme. Lebah membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan bunga pohon jambu menyediakan dua hal penting: nektar, cairan manis kaya energi, serta serbuk sari, sumber protein. Ketika lebah yang tubuhnya sudah tertutup serbuk sari tadi terbang dan hinggap di bunga jambu yang lain, sebagian serbuk sari itu akan jatuh dan menempel di putik bunga yang baru. Proses itu disebut penyerbukan. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dan serbuk sari, sementara itu bunga pohon jambu dibantu proses penyerbukannya oleh si lebah. Tanpa lebah, bunga jambu kesulitan menghasilkan buah. Tanpa bunga, lebah kehilangan sumber makanan penting. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Halo, pada video perkembangbiakan pada tumbuhan kali ini saya mengangkat tentang perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan buah melon. Oke, saya akan mempraktekkan beberapa video, yaitu awal dari perkembangbiakannya adalah kita menyiapkan bibit daripada pohon melon yang kita letakkan di atas tisu atau kapas selama 2-3 hari. Nah, setelah 2-3 hari kita diamkan, maka daripada bibit tersebut akan muncul daun dan akar yang kita pindahkan ke hidroponik seperti ini. Dia akan muncul daunnya dan batang. Ini di minggu pertama, lalu ini minggu kedua dan ketiga, dan berkembang dari 3-4 minggu. Seperti itu perkembangannya dari minggu ke minggu untuk tumbuhan melon.
makhluk hidup yang akan kami angkat pada hari ini adalah hewan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, lalu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Perkembangbiakan ayam dimulai dari telur. Di dalam telur terbentuk embrio yang tumbuh menjadi anak ayam kecil. Setelah cukup waktu, telur akan menetas dan lahirlah anak ayam atau chick. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, lalu ayam betina akan bertelur lagi. Siklus ini terus berulang menjadi bagian dari daur hidup ayam. Perkembangbiakan seksual tumbuhan pada struktur bunga. Bunga adalah organ perkembangbiakan utama pada tumbuhan. Bagian jantan disebut benang sari, menghasilkan serbuk sari yang berisi sel sperma. Bagian betina disebut putik, dengan kepala putik, tangkai putik, dan ovarium yang berisi bakal biji. Saat serbuk sari menempel di kepala putik, terbentuk tabung serbuk sari yang membawa sel sperma menuju bakal biji. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan membentuk zigot dan endosperma. Zigot berkembang menjadi embrio, lalu menjadi biji dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bawang merah berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu tanpa melalui proses perkawinan. Pertumbuhannya dimulai dari umbi yang ditanam di tanah. Pada fase awal, umbi menumbuhkan akar dan tunas daun. Kemudian, tanaman masuk ke fase pembentukan umbi baru di sekitar umbi induk. Setelah umbi membesar dan matang, daun mulai menguning, tanda bahwa bawang siap dipanen. Setiap umbi baru dapat ditanam kembali dan siklus pun berulang. Singkong berkembang biak secara vegetatif buatan melalui stek batang. Batang singkong yang sudah tua dipotong menjadi beberapa bagian lalu ditanam di tanah. Dari potongan batang ini akan tumbuh akar dan tunas baru. Tanaman kemudian berkembang, daunnya lebat, dan di bawah tanah terbentuk umbi singkong. Setelah beberapa bulan, umbi siap dipanen dan batangnya bisa digunakan lagi untuk ditanam. Begitulah cara singkong memperbanyak diri dengan stek batang. Demikian hasil video praktikum yang telah kami lakukan. Dari kegiatan ini kami dapat belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya. Melalui pengamatan langsung, kita jadi lebih memahami bagaimana tumbuhan dan juga hewan bergerak, tumbuh dan berkembang untuk mempertahankan hidupnya. Kami berharap video praktikum ini dapat menambah pengetahuan kita tentang IPA di SD, khususnya modul 1 tentang makhluk hidup. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa.